Shalom, jumpa lagi bersama saya. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Mungkin Anda pernah dengar ini atau mungkin menjadi pertanyaan untuk Anda. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Mengapa Tuhan kalian, Tuhan kita orang Kristen disebut sebagai anak Allah? Kalau dia anak berarti dia punya bapa. Kalau dia punya bapa berarti dia anak. Kalau dia anak di mana? Allah yang beranak dan Allah yang punya anak. Namanya Allah tidak punya anak. Dan kita setuju bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Masalahnya adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan iman kita bahwa Allah kita tidak beranak dan tidak diperanakan. Padahal Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tadi orang Kristen mengatakan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, Yohanes 3 ayat 16 menggunakan istilah anak. Nah, kalau begitu, mari saya jelaskan dengan sederhana. Saya berharap bisa dipahami. Saudara-saudaraku yang terkasih, kami mengerti dan menghormati keyakinan setiap orang bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak memperanakan, atau Allah tidak beranak dan diperanakan, atau Allah tidak beranak. Namun sebagai umat Kristen, ketika kita menyebut bahwa Yesus sebagai anak Allah, itu bukan dalam pengertian biologis atau jasmani, melainkan dalam pengertian rohani atau pengertian ilahi. Karena itu saudara-saudara, izinkan kami menjelaskan atau saya menjelaskan mengapa sebutan anak Allah itu tidak berarti memiliki anak secara fisik, melainkan saudara-saudara merupakan penyingkapan dari siapa Allah itu dalam kasih dan kemuliaannya. Anak kunci tidak berarti dia punya ibu. Itu hanya bahasa figuratif atau bahasa namanya simbol. Jadi saudara-saudara, anak di sini tidak berarti anak secara fisik, tetapi lebih pada sebuah arti rohani. Maksudnya apa? Yang pertama, anak Allah itu bukan berarti Allah kawin atau Allah bisa beranak atau Allah diperanakan. Sekali lagi, istilah anak Allah dalam kekristenan bukan berarti Allah kawin lalu Allah punya anak atau Allah beranak. Sebagai orang Kristen, sekali lagi, orang Kristen sendiri tidak percaya bahwa Allah memiliki anak secara biologis. Bagi kami itu adalah kesalahpahaman kalau Allah punya anak. Jadi kami juga setuju bahwa Allah tidak beranak dan Allah tidak memiliki anak dalam pengertian jasmani. Yohanes 1 ayat 1 dan 14, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu dikatakan adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yesus dalam konteks Yohanes pasal 1 ini disebut sebagai firman, dalam bahasa Yunani logos, yang ada sejak kekekalan bersama-sama dengan Allah dan Allah itu sendiri. Ketika firman menjadi manusia, ia disebut anak Allah karena ia menyatakan Allah kepada manusia. Jadi jelas ya. Jadi anak Allah di sini adalah firman Allah yang mengambil rupa manusia. Dalam istilah ini disebut anak Allah. Jadi saudara mengerti ya, firman Allah atau anak Allah adalah firman Allah. Firman Allah dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi anak Allah ini adalah menyatakan Allah itu sendiri, yaitu firman Allah itu sendiri. Seperti saya tidak bisa dipisahkan, pendeta Jerry Ado tidak bisa dipisahkan dengan suara saya. Demikian anak Allah bukan berarti anak secara jasmani, tapi istilah untuk Allah itu sendiri atau firman Allah. Nah, yang kedua, anak Allah adalah gelar kehormatan dan memiliki makna hubungan kekal antara anak, antara firman dan Allah. Ibrani 1 ayat 3 berkatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang sesungguhnya. Jadi anak Allah itu tadi saya katakan gelar kehormatan yang menandakan, yang memiliki arti memiliki hubungan yang kekal. Jadi firman ini sudah ada pada awal dan juga pada akhir. Artinya begini, ketika Tuhan menciptakan seluruh
langit dan bumi dengan segala isinya, firman telah ada, Allah telah ada. Dan karena itu anak Allah juga ada, yaitu Yesus telah ada dalam bentuk firman. Tetapi di dalam perjanjian baru dia mengambil wujud sebagai anak dalam konteks tadi. Anak dalam konteks ini dalam Ibrani pasal 3 ayat 1 ayat 3 adalah ungkapan tentang hubungan kekal antara Yesus dengan Allah Bapa. Sama seperti begini contoh. Cahaya matahari tidak bisa dipisahkan dari matahari. Demikian pula ada anak tidak bisa dipisahkan dari Bapa. Allah dan firman-Nya tidak bisa dipisahkan. Dia menjadi satu kesatuan. Jadi karena itu saudara-saudara, anak di sini adalah gelar kehormatan untuk Allah itu sendiri dan memiliki hubungan yang kekal dengan Allah. Jadi saudara mengerti ya? Jadi ini tidak terpisah satu dengan yang lain. Yang ketiga, anak Allah itu merupakan kesaksian dari sorga. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini bukan pernyataan manusia ya. Tetapi ini suara dari Allah itu sendiri yang menyatakan siapa Yesus. Yesus bukan ciptaan, tapi anak Allah yang kekal, yang menyatakan pribadi Allah itu sendiri. Jadi begini, dia punya sederhana begini. Jadi Allah itu tidak bisa dilihat. Ya, tidak ada orang yang melihat Allah. Untuk bisa melihat siapa Allah dan mengenal siapa Allah itu, maka Allah mengambil rupa atau mengambil wujud, berinkarnasi sebagai manusia atau menjadi manusia. Jadi ketika Anda melihat Yesus, Anda melihat Allah. Anda melihat kemuliaan Allah lewat pribadi Yesus. Saya tahu ini tidak gampang untuk diterima, tetapi itulah yang saya mau sampaikan. Kesaksian para rasul menunjukkan juga menyebutkan dengan istilah anak. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11-12 dikatakan, dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Jadi dalam pemahaman Kristen, saudara-saudara, dalam pemahaman firman Allah, dalam pemahaman Alkitab, tidak mungkin kita mengenal Allah tanpa mengenal anak. Karena anak adalah jalan di mana Allah menyatakan dirinya dan memberikan keselamatan kepada umat manusia lewat anaknya. Jadi sederhananya begini. Allah itu tidak bisa dilihat. Dan untuk menebus manusia dibutuhkan manusia yang suci. Dan Allah yang suci itu harus mengambil rupa sebagai seorang anak manusia untuk menebus manusia itu sendiri. Jadi saudara-saudara, saya mau bilang begini, bahwa dalam pemahaman Kristen, kita tidak bisa mengenal Allah karena Allah tidak berwujud. Tetapi Allah mengambil inisiatif untuk menjadi serupa dengan manusia. Dalam tanda kutip ya, dalam kekristenan kami mempercayai bahwa Yesus itu adalah manusia 100%, tapi juga Allah 100%. Bukti keilahian anak Allah. Maksudnya anak ini adalah juga statusnya sama dengan Bapa, atau anak dalam konteks ini adalah Allah itu sendiri. Yohanes 10 ayat 30-33. Aku dan Bapa adalah satu. Tadi saya mengatakan seperti matahari dan sinarnya tidak bisa dipisahkan. Demikian Bapa dan anak tidak bisa dipisahkan. Jadi anak ini adalah, tadi saya bilang, istilah rohani untuk Allah itu sendiri. Aku dan Bapa adalah satu. Orang Yahudi mau melempari dia dengan batu karena mereka punya alasan bahwa Yesus sedang menyatakan dirinya sebagai Allah. Jadi waktu dia menyebut diri dia anak Allah, orang-orang Yahudi, para Yudaisme, orang-orang paham Yahudi atau paham beragama Yahudi memahami bahwa ketika disebutkan dia sebagai anak Allah, ini tidak berarti bahwa Allah punya anak atau Allah memperanakan. Tapi ini adalah istilah yang sedang menyebutkan anak Allah itu berarti sama dengan mengatakan dia Allah. Jadi saudara jangan samakan konsep saudara dengan konsep kekristenan. Konsep Yahudi mengatakan anak Allah adalah Allah itu sendiri atau sama dengan Allah. Jadi ini istilah dalam budaya Yahudi, menyebut diri sebagai anak Allah berarti menyamakan diri dengan Allah. Jadi artinya begini, ketika disebut anak Allah berarti dia Allah.
bukan hanya sama dengan Allah, tapi dia Allah itu sendiri. Maka istilah ini adalah pernyataan keilahian, bukan sebagai lambang biologis bahwa dia anak. Contoh, ibu kota tidak menunjukkan bahwa kota itu punya ibu, atau anak bangsa. Anak bangsa itu kan sedang mewakili sebuah bangsa. Anak bangsa tidak berarti dia punya bapak, dia punya ibu. Tetapi itu adalah istilah untuk sebuah perwakilan bahwa dia anak bangsa. Misalnya saya anak bangsa Indonesia, maka saya perwakilan dari bangsa Indonesia. Demikian, waktu disebutkan anak Allah, di sini ini tidak berarti dia anak Allah punya bapak, punya ibu. Makanya ada yang mengolok, ada tokoh agama yang mengolok bahwa siapa bidannya. Anda salah, Anda sedikit bodoh dalam memahami iman Kristen. Iman Kristen tidak bilang bahwa anak itu berarti, anak Allah berarti dia punya bapa. Tapi ini adalah memiliki makna bahwa dia setara dengan Allah. Atau lebih tepat, anak Allah itu berarti Allah. Jadi Allah itu adalah anak Allah. Nah, seperti orang berkata, anak monyet berarti anak monyet berarti dia monyet. Anak buaya berarti dia buaya. Nah demikian, anak Allah itu berarti dia Allah. Jadi saya mau bilang bahwa kenapa kita juga setuju bahwa Yesus disebutkan anak Allah, itu bukan berarti dia punya bapak atau ibu, karena dia tidak masuk dalam makhluk ciptaan. Kolose 1 ayat 15-17 bilang begini, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Jadi Yesus dikatakan di sini bahwa dia adalah anak Allah, artinya dia bukan makhluk ciptaan. Justru dia adalah pencipta. Anak Allah yang dimaksud di sini adalah pencipta itu sendiri, Allah itu sendiri. Namun karena manusia tidak bisa lihat Allah, karena Allah itu roh, tadi dia bilang, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah yang paling utama dari segala ciptaan. Yang paling utama tidak berarti bahwa dia ciptaan pertama, baru dia menciptakan alam dan sebagainya. Tidak. Yang utama di sini artinya dia pencipta. Dia penyebab dari segala sesuatu. Yesus anak Allah bukan bagian dari ciptaan, melainkan pencipta. Jadi anak Allah di sini bukan berarti dia bagian dari ciptaan, melainkan pencipta itu sendiri. Sulung bukan berarti dia diciptakan pertama kali, nomor satu, tetapi menunjukkan posisinya sebagai yang utama dan pusat segala sesuatu. Dia adalah Allah. Kesimpulan, saya mau kasih kesimpulan. Jadi ketika kita menyebut Yesus sebagai anak Allah, kami tidak menyamakan Allah dengan makhluk yang memperanakan. Sebaliknya, kami menyembah Allah yang hidup, yang menyatakan diri melalui firman-Nya, yaitu Yesus Kristus yang disebut sebagai anak Allah tadi, sang firman yang menjadi manusia untuk menyelamatkan dunia. Anak Allah adalah ungkapan kasih Allah yang begitu besar, yang rela hadir dalam dunia sebagai manusia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan kematian. Makanya Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya atau barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, kami tidak memaksa Anda untuk percaya, tapi kami mengundang Anda untuk melihat dengan hati yang terbuka siapa Yesus yang sebenarnya. Dia bukan sekadar nabi, dia bukan sekadar rasul, dia bukan sekadar raja, dia bukan sekadar manusia, tetapi dia adalah Allah. Firman Allah yang hidup. Jika dia adalah Allah, maka dialah Allah yang maha kuasa juga. Maka tidak mustahil baginya untuk menyatakan diri dalam rupa anak demi kasihnya kepada manusia. Pertanyaan saya sederhana, saudara-saudara. Sebenarnya sederhana. Kadang-kadang orang menyebut begini, kalau dia adalah Allah atau dia adalah anak Allah, berarti dia manusia yang dijadikan Tuhan. Tidak. Anak Allah tadi saya bilang itu istilah untuk Allah itu sendiri. Jadi orang Yahudi mengerti itu. Yang kedua, kekristenan tidak menjadikan Yesus sebagai manusia yang dijadikan Tuhan. Tetapi dengar, konsep itu terbalik. Kekristenan mengakui Allah
yang mengambil rupa seorang manusia. Jadi Allah yang memilih dalam tanda kutip menjadi manusia. Jadi Allah yang mau menjadi manusia, mengambil rupa menjadi manusia, bukan manusia yang dijadikan Tuhan. Jadi Anda bisa bedakan ya. Kalau Allah manusia, kita jadikan Tuhan, itu adalah sesuatu yang bodoh. Tetapi Allah menjadi manusia, apa yang sulit? Bukankah Allah bisa jadi batu, Allah bisa jadi pohon? Jadi demikian yang saya bisa jelaskan. Kiranya penjelasan ini tidak sempurna, tapi minimal dapat mengingatkan kita bahwa Allah, anak Allah, bukan berarti dia punya ayah, dia punya ibu. Anak Allah tidak berarti bahwa dia adalah Allah yang bisa beranak dan memperanakan seorang anak. Tapi itu adalah istilah, seperti tadi saya bilang, anak kunci tidak berarti dia memiliki ibu. Kaki meja tidak menunjukkan bahwa kaki meja itu punya tubuh, tetapi itu adalah istilah. Demikian anak Allah di sini adalah istilah bagi Allah itu sendiri. God bless you, Tuhan berkati. Kalau saudara diberkati atau saudara merasa ada video yang bisa saya buat, saudara bisa komentar di bawah. Dan kalau saudara diberkati, klik like, share, dan berbagi supaya banyak orang diberkati dan nama Tuhan dimuliakan. Shalom, Tuhan memberkati. God bless you.